Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku para pengurus dan jamaah salat subuh Masjid Al-Musafirin Kebun Veteran yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ayahanda ibunda? Alhamdulillah khair. Semoga Allah senantiasa memberkahi ayahanda dan ibunda. Ini adalah kali ketiga saya mengisi di masjid ini selama bulan Ramadan ini. Pada pertemuan pertama saya telah menyampaikan, yakni Allah telah memberikan kita satu nikmat yang sangat besar, yakni nikmat Islam. Dan Allah memerintahkan kita jangan mati kecuali di dalam nikmat yang besar ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Apapun yang terjadi, pertahankan itu. Bahkan kalau sanggup, biasakan kita berzikir la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, siapa yang mati menyebut la ilaha illallah, janji Nabi dia masuk surga. Dan seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia suka balap mobil, boleh jadi dia mati balap. Ada pembalap yang mati, siapa tuh ya? Ayrton Senna, siapa? Ayah anda lebih tahu. Ada orang yang gawenya tiap hari main kayak binatang. Saya lihat ternyata ada yang, nggak semua ya, ada yang matinya digigit buayo. Buayo. Iko buayo bukan istrinya Pak Ayo, bukan. Benar-benar buayo. Nah, jadi orang itu akan mati di akhir kehidupannya. Kemudian saya sampaikan yang kedua, bahwa kita jadi Islam itu bukan usaha kita. Bukan atas usaha kita. Ini kita ini. Tapi karena Allah ngasih kita. Ya, ini dijadikannya kita muslim karena orang tua kita Islam. Jadi otomatis kita Islam. Maka kita bersyukur itu. Karena banyak orang yang nanti di hari kiamat dia ingin menjadi seorang muslim. Nah, kita ini dikasih Allah gratis. Maka jangan kita lupa berdoa minta surga. Kita tidak minta jadi Islam aja Allah kasih Islam. Tidak mungkin Allah tidak ngasih kita surga kalau kita benar-benar minta kepada Allah. Oleh karenanya pada episode pertemuan ketiga ini Amri akan menyampaikan dengan tema, yakni Islam adalah agama yang mudah. Namun sebelumnya saya sampaikan ada muqaddimah sedikit. Ini sebenarnya nggak begitu penting sih. Soal fikih, saya itu kadang kurang tertarik masalah fikih karena terjadi perdebatan yang sengit. Tadi saya dengar ketika mau sholat, ada yang sedang sholat sunat, lalu muazzin kita langsung qomat. Lalu terjadi ada yang, apa itu ada sholat? Oh, tunggu dulu sholat, tunggu dulu qomat itu ada. Yang lain bilang begini. Saya ingin menjelaskan menurut pemahaman saya, menurut hemat saya, menurut ilmu yang saya pelajari waktu nyantri sampai sekarang, baca kitab, baca buku, dan pengalaman diskusi semuanya perihal hal ini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada pengurus dan jamaah
Dan kalaupun ada terjadi perbedaan, hal yang biasa karena ini masalah fikih. Kita jangan keras ya Pak. Awalnya itu dulu azan iqomah itu adalah ibadah dalam agama kita. Yakni Nabi yang memerintahkannya. Bagaimana ini kita memanggil orang sholat? Orang ada sahabat yang bilang pakai lonceng aja, jangan. Itu orang Nasrani. Ada lagi sahabat yang bilang pakai api, oh jangan, itu Majusi. Mungkin kalau ada gong, pakai gong, itu agama yang entahlah. Lalu ada sahabat satu orang, lalu Umar juga mimpi dapat lafaz itu, lafaz azan itu. Ada bab khusus tentang lafaz azan itu. Lalu sampaikan kepada Nabi, nah ini. Lalu Nabi perintahkan Bilal untuk melantunkan azan dan iqomah itu. Jadilah Bilal itu muazzinnya Rasulullah SAW. Dulu belum ada speaker. Bilal dia tegak di tempat yang tinggi. Dia lantang suaranya. Kan Bilal tuh suaranya lantang. Dia waktu disiksa oleh Umayyah dan Abu Jahal tuh dia ditimpa batu besar itu. Dia bilang ahad, ahad, ahad. Lalu ditebus oleh Abu Bakar. Nabi percaya dengan dia. Sampai Nabi wafat dia muazzinnya Rasulullah. Dan ada lagi beberapa muazzin Rasulullah di Madinah itu. Misalnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, buta itu. Dia azannya Rasulullah. Yakni azan subuh dia bergantian dengan Bilal itu. Lalu ada beberapa sahabat yang suruh oleh Nabi di Mekah jadi muazzin juga. Azan. Jadi yang punya hak untuk azan itu yakni muazzin. Enggak ada protes-protes. Zaman dia bertanggung jawab, dia dapat pahala dengan itu. Kalau ayahanda baca fadilah keutamaan jadi muazzin itu, ayahanda akan berebut. Bahkan berebut bisa mengotot. Kita suwit, kita hompimpa. Saking besarnya keutamaan jadi muazzin itu. Salah satunya adalah nanti muazzin itu di hari kiamat dia lehernya panjang, jenjang kalau sekarang. Itu keutamaan langsung orang tahu. Oh itu muazzin, oh ini muazzin. Karena leher ketahuan itu. Karena apa? Dia ngajak orang sholat. Bayangkan tuh. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Hayya 'alal falah. Ngajak orang mendapat kemenangan. Masa iya orang dapat pahala yang besar? Alangkah besarnya keutamaan Bilal itu. Yang punya hak azan tadi siapa? Muazzin, Bilal. Yang punya hak untuk qomat itu adalah Rasulullah. Bagaimana caranya Bilal azan? Rasul kan rumahnya dekat-dekat. Kalau yang sudah pergi umrah haji tahu tuh, ini mimbar Rasul, ini apa namanya Raudhah itu. Antara kamar Nabi dekat, kan kecil masjid itu. Nabawi dulu zaman Nabi. Bilal kalau sudah habis azan, dia ngelihat. Kalau Rasulullah masuk kasih kode, dia qomat. Jadi yang punya hak untuk nyuruh qomat itu adalah imam. Kalau ada imam apa? Tetap. Itu dia yang punya hak. Ini menurut syariat. Nabi seperti itu menjalankannya. Jadi nggak ada kayak gitu ribut. Coba azan loh. Yang nak bayi cepet-cepet, cepet. Yang nak berdoa panjang, kalau dulu. Berdoa dulu. Kan bekau jadi. Akhirnya di zaman modern dibuatlah iko. Dibuatlah timer. Paham sampai sini ayahanda? Dibuatlah timer. Kenapa? Ada yang protes. Yakni kami tidak lagi sampai sholat ayah ini qobliyah. Ya kan karena langsung qomat. Azan
Qomat padahal baru la ilaha illallah. Dulu masjid di Bengkulu sering banyak kayak gitu tuh. Maka hilang keutamaan sholat qobliyah dan keutamaan doa yang makbul antara azan dan qomat. Yang nomor 2, kalau langsung qomat apa guna azan? Paham sampai sini? Gunanya azan tuh panggil orang. Orang yang lagi pegawai, azan. Orang lagi ada kesibukan berhenti. Bahkan kata para ulama jedanya itu antara itu bisa orang mandi, bisa orang berjalan, kira-kira ini ya. Bisa dia sholat 5 waktu, bisa sholat qobliyah, lalu dia berdoa sebentar. Akhirnya dikirakan lah. Karena terjadi banyak polemik tadi itu, ini dibuat. Ada yang 10 menit, ada 8 menit, ada 7 menit. Timernya antara yakni selesai azan dengan masuk iqamah. Jadi bukan imam lagi yang nyuruh yang nyuruh. Nah, kita sebagai jamaah memang kita harus konsekuen. Pakai ini. Kalau tidak ribut kita tiap hari. Ada yang pengen ini kan sudah sepakat. Udah qomat, kalau memang sudah qomat. Ustaz, tapi ada yang sholat, jangan khawatir, Anda dapat pahala tetap. Caranya bagaimana kalau Anda telat? Bukan sengaja telat ya. Telatnya itu karena mungkin karena lama di belakang, karena hujan, basah, dia salah. Maka kalau di rakaat pertama Anda sudah qomat, sudah putus sholat. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa, itu sudah sunnah. Dapat pahala gak tetap dapat. Innamal a'malu binniyat. Anda dapat pahala. Niat baik saja kita sudah dapat. Ini sudah laksanakan. Tapi karena qomat sudah berdiri kita. Kalau Ustaz lah sujud kedua, sujud terakhir atau sujud pertama yang rakaat terakhir, kita putuskan, boleh kita putuskan, boleh kita lanjutkan sampai selesai. Paham? Apalagi kita di belakang, boleh sampai selesai. Tapi kalau Anda sudahlah terlambat, Anda sholat sunnah di siku dulu, lama dulu, iku lama sunnah. Anda sholat sini, Pak Imam tadi, 30 deret, misalnya itu, masjid itu ada. Jadi wajar kalau kita tiap komat ribut. Jadi kalau kita sudah paham, sudah kita diam aja. Tunggu aja, sabar sampai zikir. Banyak doa, kan kemarin lah dibahas. Doa itu ibadah. Banyak minta, ulang-ulang minta. Sampai soal tali sendal yang putus minta, ya Allah tali sendal putus, ya Allah ganti, ya Allah. Ya Allah berikanlah aku hidayah. Banyak, jangan malai-malai. Makin panjang waktu doakan, enggak kita. Antara azan dan qomat itu waktu yang ijabah. Nabi yang ngecek. Nabi itu enggak bohong dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi wahyu dari Allah. Maka kita sudah sabar aja. Atau zikirlah. Sabar. Biarlah nanti tugas Pak Imam. Kalau ada imam tetap. Nah Ustaz, kalau tidak ada imam tetap, yo sepakat sama-sama gitu. Kita sepakat yo. Kalau cak itu tiap hari ribut, ada khobar lah. Jangan dulu, sudah pakai itu aja ya. Kan ada itu. Bahkan lengkap ada apa tuh? Imsak ada. Suruh duha, bayangkanlah itu. Bagus itu. Kami juga penceramah. Kalau lah kepanjangan bunyi itu suruh. Saya juga cemit, panjangnya. Apalagi hari Kamis, kok Senin, Ahad mending lah subuh Ahad. Kalau Senin apa? Saya di Al-Furqan Kampar hari Senin pagi. Kalau panjangan tuh kode, ayah anda pun nak begawe, nak ke kantor. Alhamdulillah. Jadi kita nggak lagi ribut tiap itu, sudah sepakat kita. Kita kalau kita jadi jamaah biasa diam aja, tunggu orang qomat. Kita kalau jadi muazin, Anda mana muazin tadi? Muazin dia dapat pahala. Besar nian pahalanya. Kita sholat itu berapa orang? 10, 30, dapat pahala, ngajak orang sholat.
ngajak kampanye udah dapat bagian, ya dah. Ada yang tim sukses aja. Wah, tim sukses aja ngajak kampanye dapat proyek, ngajak gubernur, ngajak wali kota, presiden, ikut ngajak Allah. Masa iya Allah ini? Paham ibunda? Jadi ibunda nggak usah lagi pusing-pusing. Kometlah. Kecuali kalau dah ada iko, kalau dah iko mungkin lah kita agak imamnya agak iko juga mungkin kan. Ada ini juga lah, tenggang sedikit juga lah. Itu ada yang sholat, mungkin tunggulah sebentar, misalnya itu kan. Tapi repotnya kalau yang tersisa sholat seorang, tapi kalau habis yang seorang kok datang lagi seorang lagi, kebilo nak komat. Karena masjid kita kok di pinggir jalan, ada komat ujung. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman kepada kita. Dan ini menurut pemahaman yang saya punya. Kalau nanti ada yang berbeda pendapat, ya biasa itu masalah fikih itu luas. Tidak perlu kita jangan perlu jadi malah mau ke masjid kecil Ustaz Amri tadi tidak boleh salat. Bukan gitu. Ada yang ingin bertanya? Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah azan tadi Pak. Ya. Jadi begini Pak Ustaz. Sebenarnya muazin itu banyak. Yang lebih parah ini di waktu subuh. Mungkin banyak yang tidak datang. Iya. Kemudian muazin itu tidak ditetapkan. Cuman marbot itulah yang itu. Yang muazin itu. Jadi tadi saya bukan terpaksa. Iya. Tidak ada orang lain kan? Iya. Tadi saya bilang kalau ayah anda agak maju, saya maju. Biarlah saya borong kalau. Jadi walaupun umur 70 ya. Mantap suara anda tuh. Masa. Saya suraim itu. Jadi berat suara. Jadi kembali tadi Pak. Iya. Jadi maksud saya, kita jamaah ini 10 jemaah, 10 wataknya beda-beda. Iya. Banyak macamnya. Betul. Kita sholat berjemaah ini disiplin dan beradab. Iya. Nah, tadi singgung oleh Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lambat datang, langsung WhatsApp depan. Ada yang mau cepat. Koman. Ada yang lambat koman. Nah, maksud saya, kita ini kan udah banyak tausiah dari Ustaz. Ya. Ya maksud saya itu kan ya. Kalau saya ya terus terang aja bukan saya ini bukan. Saya pengen terus si marbot itu. Tapi kadang-kadang kasihan. Iya. Dia sendiri yang itu. Tapi nggak apa Pak. Dia mau begitu kan. Ya. Jadi jamaah semua Pak. Iya. Jadi maksud saya itu tadi disiplinnya harus dijaga. Iya. Dan beradab. Iya. Tapi kalau datang lambat tuh jangan ya kita normal aja lah Pak. Iya. Itu terima kasih Pak. Iya. Mohon maaf ya. Sama-sama. Ya itu tadi, itu hanya mengulang saja ya bahwa setiap kita mesti paham posisi di mana kita. Kalau kita jadi muazzin, ya kita benar-benar jadi muazzin sungguh-sungguh. Kalau istilah orang sekarang profesional, iya kan? Kalau kami lah, jadi ustadz profesional, jadi ustadz. Kalau anda ada janji dengan satu masjid, pakai janji. Apalagi sebagian masjid termasuk musyafirin ini, kanda bahkan sudah dikasih, sudah dicatat, masih lagi diingatkan. Ustaz Amri dengan bahasa yang bagus, mohon maaf ya kanda, mohon maaf sekedar mengingatkan. Itu bagus sekali. Dan jadi ustadz juga gitu, itu saya bingung diri saya sendiri. Begitu ya. Jadi imam juga kita tahu apa jadi tugas imam. Jadi makmum kita juga tahu. Sehingga pas tapi tadi itu saya pikir ini hal yang mudah sebenarnya, karena masjid zaman sekarang tidak seperti Nabi. Maksudnya tuh lebih ini, ada pengurus. Zaman Nabi kan tidak ada. Siapa ketua apa pengurus yo, seksi ibadah, seksi ikos, tidak ada.
Sekarang malah lebih bagus. Yakni kita dapat pahala galo itu. Seksi Ramadan, bahkan ada seksi korban ada. Nah kita amanah lah itu. Amanah lah. Insya Allah dapat pahala galo. Kita ini memakmurkan masjid rumah Allah ayahanda. Nah makanya cara selainnya memakmurkan masjid, kita taklim. Nah disinilah para ustadz ngajarin, termasuk saya tadi dengan sedikit ilmu saya tadi itu. Itu pun juga mungkin ada yang tidak setuju, ada yang sepakat, ada yang tidak. Itu hal yang biasa. Makanya yang punya hak itu adalah pengurus, imamnya, ketuanya, sekretarisnya, benar, dan timnya itu. Dialah yang ngaturnya. Ini kita sepakat, sudah kalau sepakat jalankan. Memang berat jadi pengurus, iya, dia harus mengakomodir semua kehendak keinginan jamaah. Anda yang jadi pengurus masjid itu berat kalau bahasa Inggris itu. Apalagi masjid umum. Kalau masjid khusus, misalnya milik ormas Muhammadiyah misalnya, saya orang Muhammadiyah itu dia sudah punya pakem, azannya sekali Jumat, lalu dak kudut misalnya kan. Ya sudah jalankan kamu masjid. Tapi kalau masjid umum, ada yang pengen caro ini, ada yang pengen azan 2 kali, ada yang tadi itu pengurus mengakomodir. Ada yang pengen azan dan sholat tarawih 2-3, ada kan? Ada yang pengen sebelah, ada yang di sela-selanya pengen ada sholawat, ada yang banyak, ada yang pengen zikir sesudah sholat kencang-kencang, ada yang tidak. Nah Anda jadi pengurus masjid itu berat. Belum lagi mengakomodir ustaz. Kamu tidak setuju kayak Ustaz Amri itu banyak cerita. Misalnya ini penting kalau pengurusan itu. Macam mana itu? Yang ikut kamu setuju kayak Ustaz Amri. Kayak sih kau itu tidak akan datang, pasti datang ya jalan kaki besok. Kalau motornya putus rantai. Tidak ada putus rantai gini tali bel. Itu contoh. Itu ya Anda ya. Nah, mudah-mudahan ke depan. Nah, yang diberi amanah ya kalau menurut saya seperti soal muazzin. Yang pertama tugas itu biasanya kriteria dari sebutan untuk penunggu masjid itu marbot. Marbot. Dia salah satunya adalah dia bisa azan. Soal bagus apa tidaknya kelala itu suara-suara anugerah dari Allah. Penting bisa azan dulu. Itu dia. Selain merapikan masjid dan sebagainya. Lalu kalau bisa, walaupun tidak secara tertulis, ya sepakatlah kita. Siapa di antara jamaah yang kalau misalnya seperti tadi, tidak ada terlambat atau apa, majulah salah seorang jamaah. Siapa? Ini muazin kedua, salah satu marbot 3, 4. Walaupun tidak secara ini, maju. Tidaknya Ustaz, masjid kami dibuat itu. Nah, Anda yang punya ilmu, maju. Seperti ayah Anda tadi, maju. Suara saya tidak ada, maju aja dulu. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada sholat gitu, kalau ada azan, orang bingung apa ada azan tuh. Jadi imam juga, apakah imam tuh harus kriterianya begini, dotnya harus pas, shot tidak juga. Kalau nak itu saya juga tidak maju. Huruf shot dot saya belum pas juga. Kecek guru ngaji di Masjidil Haram. Kalau kecek jamaah gue, padiknya Ustaz Amri, kecek jamaah. Kalau nak dicari, jadi sudah silakan. Dak donian. Ayahanda yang biasa jadi dado. Udah maju yang penggantinya, wakil juga atau yang lain dak ada maju juga. Kalau dak donian Ustaz yang maju, bubar bakal. Sholat Jumat juga bisa jadi bubar. Karena Ustaz putus rantai tadi itu. Karena tidak ada yang bisa. Makanya itulah adalah daurah misalnya. Panggil Ustaz mana jadi khotib tuh. Boleh baca Ustaz, boleh. Jadi kalau tidak ada Ustaz datang kami ada di antara kami yang maju. Minimal bisa baca yang pokok-pokok. Ya kan pokok-pokok khotbah itu kan kita tahu. Baca alhamdulillah, puji Allah. Walaupun hanya sekedar alhamdulillah, syahadat, as-sholawat, wasiat takwa, sudah baca ayat 1-2 wal asri, udah. Marilah kita bertakwa, marilah kita sabar, marilah, udah cukup. Begitu juga khutbah kedua, baca sholawat, baca puji Allah, lalu doa kaum muslimin, doa Rabbana atina fid dunya, sudah.
gitu ya Anda ya. Waduh, udah setengah jam itu. Mana lagi ngasih tema lanjutan itu. Cemana Ibunda? Ibunda mau azan. Ibunda mau azan. Nah, azan tuh laki-laki. Nah, itu bab azan. Lanjut gitu Pak? Hah? Serius sih kok? Kalau ada yang nak maraton, oke, minimal sampai suruh ada berapa menit lagi? Masih lama. Bahan lah habis itu, cuma itu. Apa Ayanda? Enggak. Baik, kita lanjutkan. Tema kita subuh hari ini adalah Islam agama yang mudah. Agama kita ini mudah, Ibunda. Nggak ada sulit. Apa sulitnya? Katakan kepada Amri, Ibunda, apa yang sulit dari agama kita? Bilang ke Amri, ayahanda, apa yang sulit bagi agama kita? Ada? Nggak ada. Agama kita ini mudah niat. Nggak ada yang sulit dari ajaran agama kita ini. Kecuali bagi dua orang. Orang yang tidak ikhlas sama orang yang tidak berilmu. Berat itu. Kalau orang tidak ikhlas, berat. Anak cucung gitu aja. Kalau dia tidak ikhlas, kita suruh berat dia. Cung, kecek si Amri, ambil kan kacamata datuk tu. Saya lah bercucung dua. Ambil kan kacamata datuk. Main HP, main game, kayak berat 1 ton itu. Ngapa? Karena dia tidak ikhlas. Berat ibadah itu. Bagi orang yang ikhlas, kecil nian 2,3% tuh. Kecil nian itu korban tiap tahun tuh kecil nian. Umroh tiap tahun kecil bagi orang yang ikhlas, yang bapiti, yang ada duit. Bagi orang miskin aja gak berat, saudara. Banyak orang miskin, dia mampu sedekah. Sama lagi dengan orang kaya. Orang kaya masukin ke kotak itu 100.000. Ada orang miskin 100.000, hatinya lapang. Dia hilang dari dirinya tuh pelit, medit, kedekut. Kalau bahasa Sundanya buntut gasiran. Ada orang Sunda juga. Iya betul. Apa artinya kamu? Apa artinya? Pelit, buntut gasiran. Kalau bahasa mana apa? Keket. Orang mana? Bukan. Orang Lembang. Kaget marah lu orang Lembang. Orang Lembang apa? Pelit. Pelit lah ya. Orang Minang apa? Pelit tuh. Apa? Sakili. Tarimu kasih udah. Lengkap ya bahasa Cina apa? Ada orang Cina juga. Pelit. Kalau orang yang dermawan enggak. Makanya orang dulu banyak ngasih nama anaknya dermawan, supaya dia tidak pelit. Iko nama dermawan, pelit 17 setan. Pelit dia. Jangankan dengan orang, dengan bini aja pelit. La ilaha illallah. Ibunda ada suami yang pelit. Ibunda pun nunduk-nunduk, kece aja ibunda. 40 tahun nikah, tidak pernah terbeli ke lakinya untuk bininya tuh hadiah. Apa sebentuk kunyit di leher, apa di jari, apa di lengan, ya kan? Belilah yang kunyit yang apa yang segram, apa 2 gram. Sudahlah dulu maharnya cuman seperangkat alat sholat ke Al-Quran. Pelit dulu, tidak pernah ngasih hadiah ke bini. Macam mana itu? Pelit dunia akhirat. Padahal dulu bininya cuma minta
seperangkat sholat dan Quran tadi. Bininya wanita yang zuhud. Sah dah itu? Sah. Sebentuk jarum juga sah. Penting ada mahar. Baik itu tunai ataupun ngutang. Itu dipelet nih, itu pelet nih sekarang nih, ya Allah. Jadi ustaz juga bisa pelet. Ustaz, iya. Tidak mau berbagi ilmu. Tadi tuh saya tuh tidak mau jadi pelit. Saya dengar tadi ada soal komat tadi. Ya sudah saya kasih karena saya tahu. Kalau saya tidak berilmu ya saya diam aja, tidak tahu. Ada pendapat yang saya pakai. Suami saya tuh pelit nih Ustaz. Udah 30 tahun udah nikah. Udah pernah ngasih hadiah Ustaz. Tengok-tengok suaminya miskin. Ya sudah, terimalah ibunda. Ngapa mau? Zuhud ibunda. Ya sudah, saya dulu kata suaminya, kan kau dulu terima. Mau menerima aku apa? Ayo, kurang kencang ayah anda. Mau menerima diriku apa? Itu ibunda. Jadi sudah apa adanya aja. Kalau di luar Ramadan dapat hadiah sebungkus mie ayam bogel, jadilah ibunda, itulah. Kamu kayak istri saya, girang nih dia dapat. Kalau saya habis ceramah malam, saya belikan. Karena itulah yang suaminya bisa punya. Dia bersyukur, orang muslim yang baik itu, dia bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Ya subhanallah, la in syakartum la azidannakum. Kita nggak bisa ngajak kita ke Singapura, ke Perancis. Sudah jalan-jalan cukup ke pantai panjang, makan dogan. Kebetulan pula si Amri ngajak bini dogan, ada jamaah. Tidak bayar akhirnya si Amri. Padahal bawa duit tadi 20.000. Ustaz, nggak Ustaz makan. Ada masalah saya bayar, Ustaz. Saya bayar. Ya Allah, tidak karena si Amri tadi ikhlas bawa, dibayari orang, walaupun cuma 20.000. Sampai mana gitu, ngapa jadi bahas rumah tangga itu? Pelit tadi itu, jangan jadi orang pelit, jangan jadi suami. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi agama kita ini agama yang mudah. Nggak ada agama kita ini sulit. Mana? Coba. Sholat tuh wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau perempuan haid, tidak usah, bahkan haram sholat. Kenapa? Ada hikmahnya itu. Perempuan lagi haid tuh dia susah, kotorannya, sakit perutnya, susah apalagi melahirkan. Makanya agama kita nih, ya subhanallah, banyak hikmah yang baik. Pelaksanaannya sesuai kemampuan. Tidak sanggup berdiri, apa? Duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring, ngaduk kiblat, miring. Tidak sanggup miring Ustaz, bisul di sebelah kanan, bisul di sebelah kiri dulu, telentang. Sholat Allahu Akbar, angkat tangan. Tidak bisa juga Ustaz, tidak bisa bergeraklah kaku tangannya cak kayu. Sudahnya masih baca ngomong, juga bergerak pakai mata aja. Kalau tidak bisa juga udah sholat dalam hati, ya sudah minta. Nah itulah tahu ya. Mudah. Sampai ada orang masuk Islam itu gegara itu ya anda ibunda. Pernah ditanya seorang penganut agama Hindu. Ini contoh aja ya. Kenapa dia masuk Islam? Kenapa ya anda? Salah satunya sebab dia membuka hati dia itu. Di dalam agama mereka menurut dia ya, harus mempersembahkan sesajen tahu ya anda? Tiap pagi sama sore minimal kalau salah. Dalam bentuk kembang, mungkin yang lain-lainnya apa pemanisnya itu kan tahu kan, taruhlah di apalah nama tempat ibadah mereka. Tiap pagi itu kan dibeli pakai piti. Tidak boleh apa namanya ngembek punya orang, harus bayar punya orang kan. Berarti kan lu nukar harus pakai piti. Sementara dia ini miskin. Kata dia itu minimal saya sehari itu katanya kalau saya nggak salah berapa puluh ribu lah untuk beli peralatan apa
peralatan sembahyang dia. Istilah mereka tuh persembahannya. Jadi sehari itu 2 kali itu minimal berapa puluh minimal lah dia keluar dana itu. Sementara dia miskin. Lalu dia mikir ini agama bagaimana? Akhirnya dia masuk Islam. Dia pelajari Islam, macam mana Islam. Dia masuk Islam girang nih dia. Dia malah dapat duit. Kenapa ya? Pertama karena dia mualaf, yang kedua karena dia miskin. Asik dapat dia. Subhanallah. Lihat agama kita itu mudah. 2,5% itu dikit. Allah minta 2,5%. Berapalah dari sekian juta Allah tidak minta 25%, tidak. Waktu sholat 5 waktu itu 5 menit. Kalau kita sholat 5 kali berapa menit ibunda? 25 menit. Allah kasih 24 jam. 24 jam dipotong 25 menit. Saya kok matematika saya merah. Bantu ya Anda. 23 jam 45 menit. Ya tak? Betul? 30. Kan benar matematika saya. 35 menit. Sisanya tuh. Boleh mau ini. Itu cukup Ustaz. Kalau saya sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Kalau ada kewajiban sampai haul nisab zakat. Kalau ada piti kemampuan saya haji. Cukup. Adapun sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya, duha, tahajud, itu sunat hanya untuk mengangkat derajat kita di surga itu. Surga itu kan bertingkat tingkat. Makin banyak amal kita secara kualitas, kuantitas, makin tinggi kedudukan kita di istilah kita segini kok. Di dunia itu perumahan. Perumahan tuh ada yang RSS, ada yang RSS, ada yang RS, ada yang kondominium, ada yang villa, ada yang apartemen. Nah itu lagi kira. Jadi kalau dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat tadi kalau memang haji, lalu dia tidak maksiat, tidak judi, cukup itu. Tidak Allah tidak berat gitu, tidak ada yang mana yang berat cukup. Beratnya itu karena udah ikhlas tadi atau tidak tahu. Yang pertama tidak ikhlas, yang kedua tidak tahu. Kalau tidak tahu berat memang. Dia pergi safar. Sementara fisiknya udah kuat, dipaksakannya tetap puasa karena dia udah tahu bahwa orang safar bisa diberikan rukhsah. Ya, ini boleh dia berbuka. Nanti dia ganti, dia qadha di hari yang lain. Mudah tak dia jadi beribadah? Mudah. Sholat dia bisa kerjakan. Dia ada namanya jamak dan apa? Kosong. Mudah dia. Ini susah. Tak bisa turun Ustaz. Ikut pesawat. Nak sholat di tempat duduk. Alangkah banyaknya kemudahan dalam agama kita ini. Sampai ayatnya saja itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini kalimat ini ada di antara ayat-ayat tentang puasa. Setelah Allah perintahkan kita puasa 183. Lalu Allah memberikan rukhsah. Apa rukhsah ibunda? Keringanan bagi yang safar, bagi yang sakit, bagi yang apa. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan. Allah tidak menghendaki kepadamu kesukaan. Bahkan kata Nabi, inna dina yusrun, agama ini mudah. Maka kita beragama ini ayahanda, cari kenikmatan ibunda, cari nikmat beribadah tuh. Kalau sudah dapat nikmat tuh, ya subhanallah,
Maka sederhana saja ibadah itu. Kalau kita lagi semangat ibadah. Datangkan kecintaan dalam beribadah itu. Bagaimana ibunda bisa bangkit dari tempat tidur yang mahal itu. Dan Lobilo, Alga, Spring Bed, merek-merek mahal kan? Nah, yang tidurnya kece, iklannya itu seperti di awan, seperti di atas air. Ayahanda ibunda tinggalkan itu. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmat sholat malam itu. Ya ibunda ya, ngalir air mata itu nikmat Ustaz. Sholat tarawih nikmat. Aida Ustaz, udah enak sholat tarawih malam aku. Ustaz baca surah Al-Baqarah. Nah balik tadi tuh ke imam, berarti imamnya udah paham fikih dalam sholat jamaah. Soalnya imam tuh mempermudah. Ingat tadi agama Islam ini mudah. Jadi kenapa imam itu sunnah? Dia melihat ke belakang, walaupun sesekali dia bisa ucapkan istawu wa'tadilu, lurus rapatkan, atau istawu sufufakum fa inna taswiyatas, luruskan rapatkan karena utama. Dia punya kewajiban itu. Tuh, kalau sudah jamaahnya lah paham, tidak perlu lagi, dia diam saja. Ya selain itu dia melihat kondisi jamaah. Oh, ini banyak orang tua. Oh ini ada pegawai, mungkin dia mampir, nak ada gawe lagi. Kita cari yang pas ayat. Di zaman Nabi SAW pernah kejadian. Mungkin sudah saya sampaikan dari sini. Sudah belum? Ada seorang sahabat jadi imam, namanya Mu'az. Kan Mu'az itu sholat di Masjid Nabawi sama. Lalu dia sholat lagi di kampungnya. Mu'az kan punya kampung. Kalau istilah kita sekarang Masjid RT lah, dia jadi imam sih. Sholat Isya ibunda. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu habis Al-Fatihah rakaat pertama dipecinya surah Al-Baqarah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzi cemih sahabat Al-Baqarah itu. Kita yang suka baca Quran kalau baca Al-Baqarah tuh 2 jam lah dah. Kalau dia ya yang suka baca Quran 2 jaman lah. Bayangkan buat sahabat tadi, ada seorang sahabat munfarid dia. Putus dia sholat. Sholat dia sujud, sholat Isya. Sholat sendiri, baca kulhu, baca kafirun, baca kulhu. Selamat. Boleh, ulang dia. Disampaikan ke Mu'az. Woi Mu'az, kecil sahabat ini, kau saya terjemahkan supaya paham aja. Mu'az, ngapo? Tadi kau jadi imam tadi tu, aduh si fulan itu sholat. Apa kecil Mu'az? Munafik. Kecil Mu'az munafik. Sampai ke telinga sahabat tadi yang sholat Isya tadi. Sedih dia kecil. Munafik, bayangkan ayahnya suka tak dibilang munafik. Berat kan? Munafik itu muka dua. Muka dua, lain di mulut, lain di hati. Maaf orang muka ikut canda. Sedih dia. Mu'az mah ini dia bilang kan, namanya dia ngibur diri. Ada yang lebih pandai dari Mu'az. Nabi, ngadu dia ke Nabi. Ngapo kata Nabi kalau istilahnya. Kece sahabat tadi. Iko Nabi. Ambo kok dikece Mu'az. Apa? Munafik. Ngapo? Aku tak munafik Nabi. Ngapo emang? Ambo dia baca salat Baqarah. Ambo kok ada gawe, ambo ada kebun korma. Kebun korma tuh nak disiram. Saya nyiramnya tidak bisa siang karena siang panen. Agar lebih itulah bahasa dulu. Jadi saya nyiramnya malam habis Isya. Mu'az baca benci suruh Al-Baqarah. Saya sholat, oh gitu, iyo. Panggil Mu'az. Panggil Mu'az. Dinasihati oleh Nabi. Bahkan dimarahi oleh Nabi. Kau kalau jadi imam, di hadis itu. Carilah nanti ada kisah itu, menarik sekali. Nabi langsung ajarin yang kau kalau jadi imam, baca wadduha, sabihis, alam nasro. Disebutnya di situ. Mungkin kalau kita tambahin alhamdulillah takasur, surat favorit jamaah, ya kan? Itu. Gini aja, al-a'la, al-ghosi aja lah dikecek panjang. Saya pernah alami itu. Ustaz tumben, ngapa?
tadi baca ala-ala loh. Surat witir kan, rakaat pertama ala-ala, rakaat kedua kafirun, sunnah ya kan. Dikece panjang we. Nyo senang nian kalau zalzalah ke bawah tuh. Zalzalah, apa lagi? Al-Maun, apa lagi? At-Takasur, Al-Fil, itu senang itu. Al-Kafirun, pokoknya yang ke bawah. An-Nasr, Tabat Yada, senang itu. Betul lah jemaah. Ay, kau ragu-ragu betul dah jemaah. Lah iyo aja lah. Kalau dah percaya, kelak saya baca besok. Panjang surah At-Taubah, salat subuh. Macam mana? Kalau perlu, kalau saya dah hafal, saya taruh mushaf depan. Macam mana? Pasti ribut, bekal. Tadi itu, karena konsep manusia itu mudah, ingin dipermudah. Siapa aja tuh pengen dipermudah. Kita ngurus surat ke kantor, betul lah? Siapa nih yang dinas di mana? Senang nih orang dipermudah, ngurus ini surat ini, dipeluk-peluk. Itu aja, iya udah usah banyak-banyak, syaratnya itu aja. Senang nih karena dia dipermudah. Jadi ustadz juga senang, iya jadi ustadz senang kalau dipermudah. Disediakan meja, Amri minta meja, disediakan mic yang elok. Mudah, siapa aja mudah. Ibunda aja suka dipermudah ya dah ibunda. Masak oleh suaminya dibuatkan kitchen apa? Kitchen apa? Saya tidak pahamnya, istri saya yang paham. Pokoknya lengkap lah situ, ada tempat cuci piringnya, pokoknya kitchen lah. Saya tahu. Kitchen apa tadi? Oh, kitchen set. Ayo kitchen set. Senang itu, mudah jadinya. Wah, itu agak panjang itu aja. Oke. Satu saya ketemu kawan yang tidak ada jamaah dan kasar. Iya. Itu dalam keadaan musafir. Iya. Kedua saya sendiri dalam keadaan musafir, saya sebisanya berpuasa itu saya teruskan puasa. Walaupun dalam keadaan musafir. Iya. Karena pendapat saya, kalau saya puasa wajib itu wajib hukum menjadi muqaddar kan? Ya. Nah, saya itu agak berat muqaddar. Oh, malas bayar. Malas bayar. Iya. Jadi coba kalau saya beranggapan seperti itu dan kaitannya juga dengan orang yang tidak menjalankan saat tadi. Dulu di zaman sahabat, ini saya jawab yang ini dulu ya, puasa tadi. Pergi safar. Mereka ada yang meneruskan puasa, ada yang dia berbuka. Tidak saling nguyok. Yang apa namanya? Yang batal puasa ngecek ke yang puasa. Oh, kau puasa kue ini. Tidak dong ngecek itu. Yang tetap puasa tidak dong ngecek. Orang kelompok kau. Masuk cuman pai ke iku aja pembuka, ya kan? Tidak saling nguyok itu sahabat. Masing-masing bertanggung jawab. Maksud saya, yang tahu diri kita siapa? Kita sendiri. Kalau kita sanggup puasa waktu sabar, fadol silakan. Tak apa-apa. Itu rukso. Paham rukso? Keringanan. Keringanan itu bisa dipakai, bisa tidak. Bisa dia ambil, bisa dia buang. Gitu kan doang. Kalau dibuang seperti itu dikatakan sombong. Tidak. Kamu bilang sombong. Sombong itu kalau dia tidak berdasar syariat. Jadi mengambil rukso itu tidak wajib. Harus berarti kalau wajib. Kau kalau safar wajib berbuka. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Barang siapa yang safar diperbolehkan dia berbuka, nanti dia ganti. Jadi diperbolehkan, bukan harus, bukan wajib teksnya itu. Begitu kan, paham? Nah, jadi kita sendiri yang tahu kondisinya. Bahkan boleh jadi wajib berbuka. Misalnya orang yang menurut ahli ilmu, dokter misalnya, dia kalau teruskan puasanya apa? Ada tak tuh ibunda? Misalnya apa? Orang sakit mah yang akut. Betul kan? Ada yang punya sakit akut tak mah? Saya sakit mah juga. Cuman jam 10 malam biasanya. Mah, di mana mah? Nah, itu biasanya. Sakit mah saya itu. Tapi yang sakit mah akut itu yang lambung itu sudah
sudah bercak-bercak, itu malah gak dianjurkan karena dia harus makan. Itulah agama kita itu kan, ya ini susah. Kalau kita berilmu enak bagaimana. Jadi kan fatar silakan. Apalagi kan lagi cek. Saya kalau ada puasa payah anak ganti Ustaz. Gak apa-apa. Tapi boleh jadi suatu saat kando bisa kesulitan, bisa jadi. Maka pakai itu rukso tadi. Misalnya karena fisik tak kuat, di perjalanan muntah, karena misalnya bawa mobil dan di penumpang, maka itu ambil itu rukso tadi, kemudahan tadi. Ini dari Rob, dari Allah. Pernah di zaman Nabi kejadian, ya Rasulullah, apa kami di Quran surah An-Nisa kalau nggak salah, nanti periksa, dah hadir dalam ingatan saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini kan ada dulu kan di waktu zaman perang kan ada syariat sholat perang. Caranya bahkan tidak ada kiblat lagi perang, kan? Sholatnya dengan takbir aja. Apa kami tetap pakai ini? Padahal kita tidak perang lagi, padahal kita tidak sulit lagi. Yakni cara sholat yang seperti apa tadi kata Rasulullah, pakailah itu sedekah dari Allah. Maka pakai, boleh kita gunakan. Kemudian soal sholat tadi, ya itu tadi kembali kemudahan. Kalau ada orang dia karena bawa mobil sendiri, biarlah nanti berhenti di mana? Pas sholat zuhur berhenti di Lampung misalnya. Dia nak sholat, betul silakan. Dia tidak mau jamak, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa jamak qasar itu wajib? Saya ulangi, wajib apa? Boleh, mubah. Boleh saja. Anda karena pakai sendiri ya kan? Pakai ini sendiri, nak berhenti di mana aja, masjid, udah sholat gak apa-apa. Nanti dia apa namanya, wakaf. Nanti Ustaz ada ulama yang mengatakan jamak qasar itu wajib. Itu saya nggak mau masuk situ. Itu babnya lain. Mungkin tak ada kajian seperti itu, bab perbedaan fikih. Kan saya di awal tadi katakan bahwa yang namanya fikih itu luas, bahasanya banyak. Mereka akan saling berdebat. Ini kita sedang berbicara tentang kemudahan. Intinya agama kita ini mudah. Syaratnya kita berilmu dan ikhlas. Begitu kan, paham? Insyaallah. Cukup ayahanda ibunda ya, karena sudah masuk, sudah bisa sholat suruh. Ya, baik cukup. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ayahanda dan ibunda sekalian. Nah ini maaf, temanya sebenarnya banyak ayat hadisnya, tapi baru saya baca satu. InsyaAllah kalau pertemuan yang akan datang, InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.